Angka 7 ini artinya apa? Artinya adalah orang yang sangat beruntung. Jadi beliau ini ketika dia mengalami masalah, rintangan, atau hambatan, pasti selalu ada orang yang bantu. Orang-orang tuh suka sama dia. Nah, kalau orang punya karisma kan, orangnya bisa dipercaya, orangnya bisa diandalkan, orangnya tuh bisa diajak kerjasama, meskipun baru kenal. Bisnis dia bergerak dengan cepat, artinya gini, ada orang yang cocok kalau investasi itu jangka panjang, senengnya gitu. Model beliau ini, itu nggak cocok, yang modelnya tuh, yang long term punya tuh nggak cocok. Atau slow moving tuh nggak cocok. Dia harus bisnis yang fast moving punya. Bisnis yang setiap hari itu kelihatan omsetnya, kelihatan penghasilannya. Baik Mas Leo, kita coba lanjutkan ngobrol kita tentang power number. Yang sekarang kita ingin coba melihat bagaimana karakter, peluang, masa depan, ancaman, hambatan dari beberapa tokoh Capres 2024 dan public figure gitu ya. Saya akan mulai dari sosok Sang Sultan Raffi Ahmad yang sekarang menjadi banyak idola teman-teman yang muda-muda begitu ya. Nah, kira-kira Mas, kalau Raffi Ahmad itu seperti apa pandangan Mas Leo berdasarkan tanggal lahirnya, Mas? Oh iya, ini berdasarkan tanggal lahirnya ya. Jadi beliau ini kan lahir di tanggal 17 bulan 2, 17 Februari 1987. Jadi beliau ini usianya saat ini itu 36. Memiliki berat badan yang ideal dan pencernaan yang lancar itu penting. Bagaimana caranya? Jaga pola makan, berolahragalah, dan konsumsi nutrisi yang tepat. Cyano Slimming dengan ekstrak fermentasi 100 buah dan sayur yang sangat bermanfaat dalam terapi diet alami. Membantu menurunkan berat badan secara optimal, memperbaiki sembelit, dan bagus untuk menurunkan kolesterol. Mengandung probiotik dan prebiotik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Ekstrak lotus dan beta-glukan yang kaya akan serat. Dan AVA, ganggang hijau biru yang mengandung enzim berfungsi untuk mempercepat proses pencernaan, pembakaran lemak, dan metabolisme tubuh. Konsumsi 1 hingga 2 saset Cyano Slimming setiap hari, miliki berat badan ideal mulai sekarang juga. 17 Februari 1987, usianya 36. Nah, di sini langsung keluar semua. Saya udah catat semua segala macam. Kita bahas ya, Mas ya. Satu persatu. Kalau saya lihat, saya baca, beliau ini punya orang tua, dan beliau ini lebih dekat sama ibunya. Ya, jadi dia dan bahkan beliau ini bisa curhat ke ibu karena keluar angka 16 gitu. Dia bisa curhat ke ibu. Nah, selanjutnya selain dia bisa curhat ke ibu, nah ini keluar akarnya angka 8. Sebenarnya gini, keluar akar angka 8 ini ada plus ada minus. Ini orang yang sangat sibuk, orangnya sibuk banget. Ya, pokoknya sibuk ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Wah, sibuk aja. Ya, nah karena memang dia bisa banyak kerjaan, dan dia juga orangnya punya banyak rintangan, namun orangnya punya tanggung jawab. Gitu. Jadi misalkan kalau beliau ini lagi ada masalah, dia itu bisa beresin. Tipe orang yang akarnya angka 8 ini bukan tipe yang lari dari tanggung jawab. Ini orang yang bertanggung jawab. Justru ini bagus banget ini beliau. Ya, orangnya ketika mengalami masalah dia bisa bertanggung jawab. Makanya kan kalau dilihat ya beliau ini di perjalanan ya, kalau dia di media ada beberapa kali dia mengalami masalah dan akhirnya masalah tersebut bisa beliau hadapi dan akhirnya sekarang jadi sang sultan katanya kan. Gitu.
Dan di sini keluar angka 7 yang di sebelah kanan keluar angka 7. Nah, angka 7 ini artinya apa? Artinya adalah orang yang sangat beruntung. Jadi beliau ini ketika dia mengalami masalah, rintangan atau hambatan, pasti selalu ada orang yang bantu. Entah orang yang usianya di atasnya beliau atau usia yang di bawah beliau, siapapun. Bahkan orang yang nggak kenal pun bisa bantu beliau. Ini kita bicara bukan di saat dia sekarang sukses ya. Dulu waktu dia baru mulai berkarir, selalu ada yang bantu dia untuk dia naik. Itu. Makanya dia bisa seperti sekarang. Bahkan kemarin mau ada masalah aja kayaknya sekarang juga hilang itu. Masalah apa? Sangkut pautkan dengan apa TPPU atau apa Oh iya. kemarin. Ada aja yang bantu. Iya. Ada aja yang bantu. Gitu. Belum tentu beliau ini memang yang melakukan kan. Bisa jadi dia juga nggak tahu, nggak paham segala macam. Terus dia dituduh gitu kan, diduga dan segala macam. Nah, ya karena teman-temannya juga support dia nih orangnya nggak begini, akhirnya ya masalah beres aja. Bahkan dia pun nggak ngurusin pun masalah udah beres gitu. Karena dia keluar angka 7. Makanya ini tulisannya apa? Orang yang sangat beruntung. Gitu ya. Ya, kita lanjut lagi. Di sini keluar angka 82. 82 ini artinya nah ini beliau ini kalau ngomong tuh suka ngomongnya ngalur ngidul. Ya apa aja diomongin sih dan orangnya pintar ngomong juga gitu. Dan di sini keluar angka 16. 16 ini artinya memang secara angka beliau ini memang kalau dia mau berhasil memang harus dengan usaha dia sendiri. Harus dengan usaha dia sendiri. Jadi nggak bisa dari warisan atau dari apa segala macam, harus dari usaha dia sendiri. Dan ada keluar angka 17, beliau ini punya karisma. Beliau ini punya karisma. Jadi orang-orang tuh suka sama dia. Nah, kalau orang punya karisma kan orangnya bisa dipercaya, orangnya bisa diandalkan, orangnya tuh bisa diajak kerja sama meskipun baru kenal. Gitu. Kenapa? Karena ada angka 17, dia punya karisma. Gitu. Dan di sini keluar angka 93. Sorry. Bisnis dia bergerak dengan cepat. Artinya gini, ada orang yang cocok kalau investasi itu jangka panjang, senengnya gitu. Kayak mungkin invest kayak di kelapa sawit gitu kan. Itu butuh waktu 3 tahun, 5 tahun, bahkan bisa 10 tahun baru panen gitu loh. Nah, model beliau ini itu nggak cocok. Yang modelnya tuh yang long term punya tuh nggak cocok. Atau slow moving tuh nggak cocok. Dia harus bisnis yang fast moving punya. Bisnis yang setiap hari itu kelihatan omsetnya, kelihatan penghasilannya. Ini Mas. Oke. Jadi dia cocok yang jangka pendek punya. Dan orangnya juga bisa, kalau di sini ada keluar angka 84, orangnya juga bisa punya rencana. Nah, yang jadi problem adalah ketika dia bikin rencana, dia punya ide, bikin rencana ya, belum tentu timnya itu bisa ngikutin dia gitu. Karena ide-ide jadi memang brilian, memang luar biasa. Namun timnya belum tentu. Makanya dia perlu tim yang bisa ngikutin, yang bisa menyanggupi atau bisa merealisasi ide dia atau konsepnya dia, Mas. Gitu. Kan ada ya pimpinan punya ide luar biasa, tapi timnya tuh ya biasa-biasa aja, akhirnya nggak sanggup. Gitu. Makanya timnya banyak yang stres. Ya, kalau nggak sanggup pasti stres. Tapi kalau sanggup, enjoy. Dan di sini keluar angka 69 ini ada 2 kali. Beliau ini orangnya risk taker nih, ya. Jadi orangnya tuh berani ambil resiko orangnya. Dan ini 2 kali, sekali aja risk taker. Ini ada risk taker 2 kali. Jadi dia ada mau bisnis, kalau dia lihat, wah ini potensinya bisa luar biasa nih hasilnya nih. Tapi resikonya juga, dia juga tahu resikonya nih. Misalkan resikonya di angka 10, tapi potensinya di angka 100 gitu. Dia berani ambil. Berani tabrak ya. Kadang ada orang yang maunya hasilnya di angka 100, resikonya di angka 1, baru mau ambil. Tapi dia angka 10 pun dia ambil. Orangnya risk taker nih. Makanya dia bisa sukses juga kan. Berani, ya. Jadi kalau kalau orang Tionghoa bilang ya, cacing-cacing naga-naga gitu. Cacing-cacing naga-naga. Cacing-cacing naga-naga artinya ya jadi atau enggak gitu loh. Jangan setengah-setengah. Kaya atau miskin gitu loh.
dapat duit atau enggak gitu. Nggak usah setengah-setengah. Oke. Iya, cacing-cacing naga-naga. Cacing naga-naga. Gitu dan teman-temannya di sekitar itu suka sama dia. Kenapa? Keluar angka 67, Mas. Angka 7 ini angka royal. Jadi ini orang nggak pelit. Beliau ini orangnya nggak pelit. Jadi dia suka kasih, ya entah sedekah, entah ada temen yang lagi susah, dia suka kasih. Nih buat kamu, nih buat kamu. Apalagi ada teman-temannya yang dia lihat ini orang potensi bisa maju, karirnya bisa luar biasa, dia akan support, Mas. Orangnya royal ini. Ya kan? Kan ada orang yang pelit, ada orang yang royal. Nah, beliau ini termasuk orang yang royal. Dan dia sangat royal dengan orang-orang yang ada di sekitar. Cacing naga-naga. Baru tahu ya, Pak? Gagal atau sukses gitu ya. Iya, karena bicara kesuksesan, keberhasilan itu kadang-kadang memang butuh yang namanya resiko yang harus kita hadapi, Mas. Nggak bisa kita main aman. Oke, tadi 7 orangnya sangat oke. Terus selanjutnya keluar angka 86. Ya, keluar angka 86 di perjalanan hidupnya, beliau ini ya banyak mengalami ya masalah-masalah atau ya dalam hidupnya ya, masalah di keluarga, masalah di kerjaan, banyak lah gini. Tapi beliau ini bisa lewatin semua. Ya, didukung dengan angka-angka yang lain ya. Ada angka 7 dan dia juga ada angka 8. Angka 8 ini adalah orang yang tahan banting, Mas. Jadi kalau dia punya beberapa angka 8, ini ketika dia menjalani kehidupan, meskipun banyak masalah, orangnya tahan banting. Enjoy aja jalani hidup. Gitu. Ada orang kena masalah, misalkan masalahnya di angka 10. Kalau orang yang nggak ada angka 8, ketemu masalah angka 10, stresnya luar biasa. Bisa jadi depresi atau bunuh diri gitu. Nah, tapi kalau ada orang yang punya angka 8, apalagi ada beberapa, ketika dia kena masalah di angka 10, ya biasa aja. Kayak orang nggak ada masalah, Mas. Padahal di belakang atau di dalam diri dia banyak masalah. Gitu. Orangnya kuat, orangnya tahan banting. Ini orang kuat kerja punya juga. Gitu. Oke. Ada mau nanya, Mas, atau saya lanjut? Oke, lanjut aja, Mas. Lanjut ya. Nah, kalau kita bicara prediksi dia di tahun ini, di tahun 2023, ini memang tahunnya dia tahun yang sibuk sih. Makanya karena dia sibuk, ya ada stres-stres juga, gitu ya. Terus ada keluar angka 17 tahun ini juga dia karismanya meningkat karena ada tahun-tahun tertentu yang nggak nongol tuh yang namanya karisma. Gitu. Jadi yang tadi kan saya bilang kan ada keluar angka 17, itu karisma selama hidupnya dia. Nah, kalau di salah satu tahun ada keluar angka 17 lagi, berarti karisma dia meningkat lagi, Mas. Gitu. Nah, dia. Jadi ini tahun ini dia bagus. Ya, secara karisma, terus keluar angka 78 di tahun ini. Oke. Ada temennya atau siapapun yang bisa jadi dia ngajak kerjasama atau ngajak partner atau ngajak ya apapun itu dalam bisnis ya. Nah, ini beliau ini harus pelajari dulu. Kalau dia sudah mengambil satu keputusan dan terjadi apa-apa ya dia harus tanggung jawab sih. Itu sih. Jadi ini tentang Raffi Ahmad, teman-teman ya. Iya. Ini ada yang tanya, untuk nomor adminnya Mas Leo berapa? Nomor adminnya Mas Leo di 081703388011, ulangi ya, 081703388011. Jadi itu ya. Ya, jadi ini tentang tanggal lahirnya Raffi Ahmad, teman-teman yang tanya tadi. Iya. Monggo, Mas, lanjut, Mas. Nah, ini kalau bicara lanjut ya, saya singkat aja. Dari sisi kesehatan, beliau ini di dalam diri dia tuh ada unsur logamnya 2, airnya 1, apinya 1, kayunya 1. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, setiap orang itu kan ada unsur, Mas. Ya, kalau kayak kita di Chinese tuh ada api, ada unsur api, unsur air, unsur logam, ada unsur tanah dan ada unsur kayu, ada 5 unsur, Mas. Nah, ini saling mendukung, bisa juga saling support sama saling nggak support gitu loh. Ada saling mendukung sama gini. Ada yang saling support, ada juga yang saling menghancurkan. Kalau ngikutin polanya itu saling mendukung, tapi kalau sebaliknya itu bisa menghancurkan gitu. Nah, kalau dari sisi kesehatan ada potensi
penyakit. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada kelebihan dan ada kelemahan setiap unsur. Jadi ada, ya contoh ya, kayak ini logam. Logam dia ada 2. Berarti sebenarnya di dalam diri dia, kalau kita bicara logam, logamnya 2. Berarti di area, sebentar. Di area paru-paru dia kuat, gitu Mas. Nah, kalau dia juga ada air, ada api, dan ada kayu. Nah, ini unsur-unsur ini yang di area organ-organ dalamnya itu kuat Mas. Nah, yang dia lemah itu di bagian dia nggak ada unsur tanah. Unsur tanah itu apa? Unsur tanah itu yang ada hubungannya di bagian perut, gitu. Bisa aja mungkin dia lambungnya bermasalah, atau dia pencernaan BAB-nya dia nggak lancar, atau dia ada masalah GERD, atau dia ada masalah di pankreas. Ya mungkin dia beliau ini kebanyakan konsumsi yang manis-manis, atau memang ada karena keturunan. Makanya ini kalau kita tahu kita lemahnya di unsur apa, nah ini kita bisa antisipasi Mas. Jangan sampai nanti beliau ini kan usia 36, ntar ketika masuk 40, masuk 45, 50, ini kan stamina kan masih makin berkurang kan. Nah itu harus dijaga. Itu. Dia kira-kira penyuka lawan jenis atau sesama jenis? Lawan jenis ya, jelas ya. Iya. Tapi bisa kan sebenarnya didetek dari situ. Oh, ini punya potensi untuk bisa. Bisa sih. Bisa, ada ya? bisa. Tapi itu secara offline aja. Iya dong, bahaya kalau gitu. Bisa. Okay. Ada potensi. Siap. Kalau Raffi Ahmad gak ada potensi itu ya? Gak ada ya. Ya ceweknya banyak sih. Oke. Siap. Oke, cukup ya Mas Leo ya untuk Raffi Ahmad, atau ada mau tambahan nggak? Udah, sebentar itu dulu. Oke, siap.